Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa rahimakumullah, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, tatkala beliau menjelaskan tentang cabang-cabang iman, bahwa al-imanu bid'un wa sab'un a'laha syu'batan a'laha kalimatu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq wal haya'u minal iman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya iman itu ada 70 lebih cabang. Yang paling tinggi, kata Rasul, kalimat la ilaha illallah. Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan duri dari jalanan. Kemudian Rasulullah SAW tidak menyebutkan di posisi mana sebenarnya al-haya, yakni rasa malu. Wal haya'u minal iman. Malu itu bagian dari iman. Persoalan besar yang dihadapi kita sebagai manusia dan kehancuran sebuah bangsa biasanya dimulai tatkala bangsa itu tidak lagi memiliki rasa malu untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bertabrakan dengan nuraninya. Maka Rasulullah SAW memberikan jaminan bahwa orang yang memiliki rasa malu atau sebuah bangsa yang memiliki rasa malu, pasti bangsa itu akan menjadi sebuah bangsa yang dipastikan maju, beradab, dan berbudaya. Nabi SAW dengan kalimat singkatnya, beliau mengatakan al-khairu al-haya'u khairun kulluhu, bahwa sungguhnya rasa malu itu adalah baik seluruhnya. Kenapa sang Nabi mulai itu mengatakan al-haya khairun kullu? Karena kita tahu bahwa orang yang memiliki rasa malu, dia akan melakukan perbuatan yang baik dan pasti dia tidak mengotori perjalanan hidupnya, tidak mengotori masa kininya, dan dia tidak ingin masa depannya terkotori oleh perbuatan-perbuatannya yang dia tanamkan pada masa kini. Rasa malu ini adalah, kalau kita bisa definisikan, rasa malu adalah sebuah rasa di mana seseorang tidak merasa nyaman jika dia melakukan sesuatu yang akan menimbulkan citra buruk pada dirinya. Maka sang Nabi menyatakan dengan sangat tegas pada hadis tadi itu di Syu'abul Iman, al-haya'u minal iman. Malu itu bagian sangat fundamental, sangat penting, sangat esensial dan substansial dalam kehidupan seseorang. Pemirsa rahimakumullah, bahkan dalam sabda yang lain Rasulullah mengatakan, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi faf'al ma syi'ta.
Sesungguhnya dari warisan-warisan kenabian sejak masa lalu itu adalah kalimat pendek tapi sangat bermakna. Idza lam tastahi faf'al ma syi'ta. Kalau kau tidak malu, lakukan apa saja. Lakukan apa saja. Lakukan apa saja. Yang berarti bahwa orang yang memiliki rasa malu sama dengan orang yang memiliki rasa iman atau memiliki iman. Dan iman ini kalau kita ambil derivatnya adalah yang mendatangkan rasa aman, yang menimbulkan ketentraman, yang menimbulkan safety pada orang yang bersangkutan. Sebab keimanan yang sempurna itu akan mengitari diri yang bersangkutan, agar dia tidak masuk ke wilayah-wilayah yang membahayakan. Membahayakan apa? Membahayakan kejernihan hatinya, membahayakan kejernihan pikirannya, dan tidak menghambat perilaku-perilaku kebaikan. Banyak orang yang tidak malu untuk berbuat kejahatan karena dia tidak ada imannya. Orang tidak malu untuk menyeleb uang orang, tidak malu untuk berhutang, bayar lama-lama, tidak malu untuk berkata jorok. Padahal kalau dia punya rasa malu dan dia tahu bahwa apa yang dikatakan itu pasti akan dicatat, pasti terekam dalam kehidupannya, dalam amal-amal kebaikan, dia pasti tidak akan berucap perkataan-perkataan atau ucapan-ucapan yang buruk, ucapan-ucapan yang sebenarnya tidak, hanya mengotori udara kehidupannya, hanya memberikan polusi pada aura hidupnya. Orang tidak malu misalnya melakukan perselingkuhan, padahal kalau dia tahu efeknya, dia sadar efeknya, dia mengerti akibatnya, pasti dia tidak akan pernah melakukan itu. Karena kesadarannya bahwa sesungguhnya hal itu hanya akan membuat dirinya tercampak dalam sampah, dalam keranjang-keranjang sampah peradaban. Dia hanya akan menjadi orang-orang yang cacat secara personal. Orang-orang yang ambruk secara pribadi. Dan tatkala dia telah masuk dalam sampah peradaban itu, maka bukan wangi peradaban yang dia akan dapatkan, tetapi bau peradaban, bau busuk tingkah laku yang dia peroleh. Bersalamatullah, al-haya khairun kulluh, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasa malu itu betul-betul keseluruhannya adalah baik. Bersalamatullah, maka tidak heran
kalau banyak orang menjadi hancur gara-gara dia melakukan tindakan-tindakan yang memalukan dan mempermalukan. Dia melakukan tindakan memalukan dan mempermalukan. Memalukan dirinya sendiri dan mempermalukan dirinya sendiri. Al-haya minal iman. Kita malu untuk korupsi misalnya, karena kita tahu bahwa itu tidak baik, bahwa itu hanya merusak nuraninya, nurani yang tercemari. Itu akan membuat kegelisahan dalam jiwa seseorang. Nurani yang tercederai akan membuat nurani itu mengalami guncangan berat. Tatkala rasa malu tercerabut dalam jiwa kita, berarti kita kehilangan satu poin keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala iman ini semakin menipis, maka akan semakin banyak ketimpangan-ketimpangan, kepincangan-kepincangan yang dilakukan oleh seseorang. Orang tidak lagi malu untuk maksiat kepada Allah, untuk khianat kepada Allah, Rasul dan manusia. Saat itulah seseorang akan terus mengalami degradasi, mengalami penghancuran, mengalami penurunan karakter dan personality. Seorang yang malu untuk melakukan kejahatan, hatinya pasti bersinar. Hatinya pasti memiliki cahaya ilahi. Kenapa? Karena al-haya sebagaimana disebutkan Rasulullah SAW adalah minal iman, dan iman itu memberikan cahaya. Iman itu memberikan rasa damai pada seseorang. Pemirsa rahmatullah, apa yang terjadi pada banyak orang, yang terjadi pada mereka tatkala rasa malunya semakin berkurang, maka yang muncul dari orang bersangkutan adalah perbuatan-perbuatan jahat. Karena rasa malu ini merupakan benteng sangat kuat bagi seseorang untuk tidak masuk ke wilayah-wilayah maksiat. Seseorang dia akan terus jujur karena dia memiliki rasa malu untuk berdusta. Dia terus belajar karena dia memiliki rasa malu untuk menjadi orang bodoh. Dia terus bekerja karena dia malu untuk menjadi orang-orang miskin, karena dia lalai
dalam pekerjaan-pekerjaan. Dia khusyuk pada saat salat karena dia malu kalau amalnya, kalau salatnya memiliki nilai minus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Allah, sungguh efek malu ini memiliki efek berantai dan memiliki efek bola salju yang sangat luar biasa. Tatkala seseorang memiliki rasa malu dalam arti malu yang benar, yang kadang-kala malu itu dimaknakan negatif. Ya. Malu ini sesuatu yang sangat positif. Malu itu positif. Malu itu positif. Tatkala kita malu untuk berhutang, pasti kita akan bergerak untuk bekerja maksimal. Tatkala kita memiliki kekurangan, maka kita akan mengisinya untuk melengkapi kekurangan itu. Karena kita malu kalau kekurangan kita itu terbaca, terasa dan terlihat oleh manusia. Kita malu misalnya tatkala kita tidak membaca ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita malu tatkala kita tidak mampu berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana para sahabat berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Karena dia merasa malu kalau tidak melakukan kebaikan-kebaikan sama dengan yang lain. Pemirsa rahimakumullah. Al-haya'u khairun kulluh. Wal haya'u minal iman. Idza lam tastahi faf'al ma syi'ta. Kalau kau tidak malu, lakukan apa saja. Lakukan apa saja. Karena kau tahu akibat dari rasa tidak malumu itu, kau akan malu sendiri pada ujung kehidupan. Bahkan kau mungkin mempermalukan anak cucumu. Tatkala kau melakukan perbuatan yang mempermalukan dan memalukan dirimu sendiri. Hindari, pemirsa rahimakumullah, hindari perbuatan-perbuatan dan kelakuan-kelakuan yang membuat kita tidak memiliki, membuat kita malu suatu saat karena tindakan kita memalukan pada saat ini. Sungguh benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malulah kamu kepada Allah haqqal haya. Malulah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa malu yang sebenarnya. Para sahabat berkata, semua kami malu ya Rasulullah. Oh, bukan itu maksudku. Malu itu adalah kau menjadikan isi kepalamu itu betul-betul tidak terangkai dalam kepalamu itu melakukan kejahatan kepada sesamamu untuk mengkhianati Allah Subhanahu wa taala, dan isi perutmu tidak berisi hal-hal yang haram dan maksiat kepada Allah. Pemirsa rahimakumullah, sungguh al-haya akan memberikan hidup kepada kita. Al-haya akan memberikan hidup kepada kita. Kalau kita mungkin rangkaikan al-haya'u hiyal haya, rasa malu itu adalah kehidupan, dan adamuha al-maut, dan ketiadaannya adalah kematian. Matikan langkah sejarah kita,
membunuh karakter kita, menggelapkan nurani kita, membentukkan pikiran kita. Maka orang-orang yang rasa malunya sempurna, faqala al-haya'u khairun kullu, dia akan menyerap, dia akan memetik kebaikan-kebaikan itu. Kita malu untuk tidak beribadah kepada Allah. Kita malu untuk maksiat kepada Allah. Apa yang kita dapatkan? Khairun kullu. Kebaikan-kebaikan yang berlimpah dari rasa malu ini. Dan ingat, saya ulangi, al-haya'u hiyal haya. Rasa malu itu adalah kehidupan itu sendiri. Dan orang-orang yang tidak memiliki rasa malu itu, maka akibatnya adalah sangat-sangat fatal. Karena dia telah memberi lubang, membocori keimanannya. Sehingga mungkin saya akhiri apa yang saya katakan, akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Tatkala iman kita cedera, bisa jadi ini menjadi infeksi yang kemudian mematikan cabang-cabang lain dari keimanan kita. Jagalah rasa malu kita, li'annal haya hiyal haya. Dan tatkala iman kita cedera dari sisi ini, rasa malu kita cedera, khawatir kita semua, keimanan kita menjadi terinfeksi dan suatu saat mungkin diamputasi keimanan kita karena ada infeksi dari luka dan cedera iman kita yang berupa al-haya, yakni rasa malu itu. Tatkala kita tidak punya rasa malu, suatu saat mungkin kita malu sendiri karena apa, disebabkan oleh apa yang kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari dan memberikan rasa malu yang sempurna kepada kita semua, sehingga kita terus bergerak melakukan kebaikan-kebaikan karena rasa malu kita yang merupakan cabang dari keimanan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.